Oke, halo semua, saya Zaki Maulana Malik dari 10 RPLC. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait program yang saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran pengembangan perangkat lunak dan game dengan guru pembimbing Pak Agus Suratna. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu dengan program apa sih yang saya buat. Jadi di sini saya mencoba membuat program untuk memanage suatu restoran lah ya, anggaplah seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja ke programnya ya, kayak gimana. Pertama di sini ya ada hal-hal yang saya import ya terlebih dahulu. Pertama adalah ada Tekintar ini ya. Ini tuh saya pakai sebagai GUI saya nanti. Kemudian nanti dari sana kita juga ini ya nge-import message box sama TK. Terus ya ini juga ya dari PSQL kita nge-import workbook sama load workbook. Ini fungsinya buat eh, biar bisa nyimpen si datanya itu ke Excel. Workbook sendiri ya buat bikin filenya. Kemudian load workbook biar bisa membaca si filenya ya. Kemudian ada OS ya, ini jelas supaya kita bisa manggil fungsi-fungsi OS. Time ini saya pakai biasanya di animasi, di typewriter misalnya. Ini ada threading, ini sebenarnya bentuknya pasif, cuman bakalan berguna juga nantinya, khususnya dalam memisahkan thread lah ya. Kemudian juga ada ini ya, ini sebagai tema yang saya pakai di GUI saya. Oke, ke bagian pertama ini ada, kita bikin dulu filenya terlebih dahulu ya, nama filenya untuk menyimpan datanya. Karena kita di sini punya 3 file, ya saya otomatis kasih nama juga ya 3 file gitu. Menu file saya kasih nama menu, ya ini XLSX, ini tipe filenya yang saya simpan. Dua ini Excel, satunya lagi ini TXT, karena yang struct file ini bakalan saya print nantinya. Kemudian kita masuk ke fungsi pertama ini adalah inisialisasi file Excel. Um, di sini jelas ya inisialisasi file. If not, nah jadi ya ini intinya karena saya nggak punya filenya, jadi saya bikin filenya terlebih dahulu di sini. Nah di sini workbook kita bikin lembar kerja baru, file Excel baru. Kemudian kita aktifkan worksheet-nya itu dengan ini ya, WS. Kita mendeklarasikan suatu variabel untuk mengaktifkan si worksheet atau ya workbook yang kita bikin. Kemudian kita kasih nama si worksheet-nya itu menu. Kemudian di sana untuk menambahkan headernya kita pakai append yang dimana headernya itu sendiri terdiri dari nama sama harga. Kemudian kita save si menu filenya itu. Begitu juga hal yang ini sama, mungkin bedanya di bagian title aja sama header ya. Headernya di sini cukup banyak di bagian order ya, di bagian pesanan, di daftar pesanan filenya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membaca data menu. Nah, membaca data menu itu maksudnya gimana? Jadi si fungsi ini nanti kan kita tuh bakal nge-input data. Data itu tuh bakal tersimpan di suatu list. Dari list ini bakal tersimpan di Excel. Nah, data menu, membaca data menu ini itu maksudnya adalah membaca data yang tersimpan dalam Excel seperti itu. Nah, makanya di sini yang pertama kita deklarasikan adalah WW. WW ini tuh nanti akan menampung kerja yang ini, load workbook. Jadi dia akan membuka atau membaca suatu file bernama menu file. Ini adalah menu Excel yang tadi kita buat di atas. Kemudian untuk mengaktifkan workbook tersebut kita deklarasikan ini worksheet ya, WS WB active. Nah, kita mengaktifkan si WB tadi ya, si workbook di atas. Jadi buat sekarang anggaplah WS ini itu adalah worksheet aktif dari workbook yang kita pakai, dari file yang kita pakai. Kemudian menu ini kita mendeklarasikan suatu variabel yang dimana variabelnya itu adalah list ya. Jadi sudah jelas bahwa tujuannya adalah untuk menampung data yang bakalan kita input nantinya, terutama ya di menu tentunya gitu kan. Kemudian di sini saya melakukan looping ya. For row in WS it rows, min row 2 values only true. Maksudnya gimana? Jadi untuk baris dalam worksheet ya, iter itu kan iterasi ya. Jadi kita bakalan membaca semua baris yang terdapat pada si worksheet itu. Maksudnya gitu. Dia mengiterasi setiap barisnya. Minimal row 2. Jadi kita akan melakukan iterasi itu dimulainya itu ya dari 2 gitu. Kenapa nggak dari 1? Karena 1 itu adalah header. Sedangkan yang mau kita ambil adalah value only true. Maksudnya yang kita ambil tuh ya data dari si selnya, bukan objeknya gitu. Seperti itu.
Nah, kemudian setelah kita memenuhi syarat looping, kita akan masuk ke sini. Menu append, kita akan menambahkan nama dari si baris ya, baris yang ada di Excel ditambahkan ke menu di sini. Maksudnya gimana? Misalkan gini ya, misalkan itu bukan notepad, notepad ya. Duh, ini kecil banget ya. Misalkan di Excel itu tuh nomor satunya adalah mie ayam. Sorry, gini aja lah ya. Ada nama, ada harga, gitu ya. Namanya itu misal mie ayam. Harganya itu adalah 15.000. Gitu ya misal. Nah, itu adalah nomor 1 gitu ya. Baris 2 nih kan kalau misalkan di Excel. Nah, dari sini selama si baris, jadi for row untuk baris pertama ketika kita melakukan looping itu bakal langsung ngedetect ke sini. Mie ayam 15.000 gitu kan. Ingat menu ini terdiri dari 2 key, yaitu nama sama harga gitu kan. Nah, row tadi di sini kan nilainya tuple. Tuple-nya itu diambil dari sini. Mie ayam sama 15.000 gitu kan. Apakah ada di ini di worksheet gitu ya, di iter baris worksheet dari file Excel yang kita akses gitu ya, ada nih ya. Nah, maka si row ini itu akan di append ke menu. Begitupun seterusnya. Ini sudah terpenuhi, lanjut ke row selanjutnya. Iter rows. Karena ini kan mengiterasi setiap baris, lanjut ke baris selanjutnya. Baris selanjutnya, misalkan pisang harganya 5.000, di sini isinya pisang, nama harganya 5.000. Nah, masuk ke sini. Pisang sebagai nama dimasukkan ke menu, harganya yang 5.000 juga dimasukkan ke menu. Jadi nanti menu di sini itu akan terdiri dari 2 key, yaitu nama dan harga, seperti itu. Jadi intinya fungsi baca menu itu ya buat membaca data dari Excel yang kemudian akan dimasukkan ke dalam list menu, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah menyimpan data menu. Nah, kalau misalkan tadi dari Excel ke list, nah selanjutnya adalah dari list ke Excel. Jadi kan nanti kita input data. Data masuklah ke menu list. Ya, misal menu gitu ya, ke list. Nah, dari list ini kemudian akan disimpan ke Excel gitu. Nah, caranya adalah di sini kita membuat file baru, workbook, kemudian kita aktifkan dengan WS. Ya di sini kita kasih judul lah ya, kasih title, judulnya menu, append di sini buat headernya di sini kita kasih nama sama harga. Nah, for item in menu, jadi item yang ada pada menu itu sudah kita input, yang sudah kita masukkan, itu akan di append, akan ditambahkan ke worksheet, akan ditambahkan ke Excel. Gitu ya. Misal kita punya ini yang tadi ini ya, ini mie ayam 15.000. Ini tuh tersimpan di menu. Nah, mie ayam itu sebagai nama. Nama masuk ke sini. Item ya, dari item. Nah, dari item juga tuh ada harga. Harganya tadi berapa? 15.000. Nah, ini akan dimasukkan ke worksheet ya, di append. Nah, lokasinya itu sendiri ya ini. Di sini itu akan masuk ke sini. Header bagian ini ke kolom bagian itu. Nah, yang ini yang harga akan masuk ke kolom bagian yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan append ke worksheet, barulah si file akan disimpan. Ini ya. Si workbooknya di save. Menu file gitu ya. Ini nama filenya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan menu baru. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih ya. Proses setelah kita tambah menunya gimana. Nah, kemudian ya gimana sih cara kita tambah menunya. Apalagi kita menggunakan GUI kan. Pastinya sedikit berbeda gitu. Kita mendeklarasikan dulu terlebih dahulu fungsi ya, fungsi tambah menu GUI. Nama, nah di sini tuh entry. Entry di sini itu merupakan widget ya, widget input field. Jadi ya kita intinya buat entry itu buat nge-input sama mirip input lah kalau di Python, tapi ini tuh versi GUI-nya. Jadi pakainya entry, makanya disebutnya widget, widget input field gitu. Nah, entry nama menu.
nama menu. Nah, jadi nanti kita bakalan masukin nama menu. Nah, kemudian di sini ada get. Get itu apa? Get itu adalah ketika kita memasukkan dari sini. Nah, kita tuh akan mendapatkan si teks, data teks tersebut di get, kemudian disimpan di bagian nama. Seperti itu. Harga juga sama. Di sini kita memasukkan entry ya, kita masukkan harga menu. Nah, setelah kita memasukkan stacknya, kemudian akan kita simpan. Kita get, nah barulah dipindahkan ke sini, ke harga disimpan ya. Jadi didapatkan, diambil, habis diambil baru disimpan di sini ya, di variabel yang kita deklarasikan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kondisi ya, if not. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika tidak nama itu ya maksudnya si namanya itu kosong gitu ya, gak dikasih nama. Atau kondisi lainnya itu adalah ketika harga is digit. Maksudnya harga is digit itu gimana? Jadi harga itu tuh harus isinya tuh hanya berupa angka, tidak bisa disertai dengan variabel ataupun karakter lain gitu. Nah, makanya ketika si harganya itu tidak hanya digit tapi ada variabel lain, maka akan muncul ini message box ya, show error, error. Nama atau harga tidak valid. Misalnya namanya kosong atau harganya itu ada yang lain selain angka gitu ya. Nah, maka kita akan return. Kita balik lagi ke atas. Nah, kemudian ya kita input ulang, masukin nama ulang, terus masukin harga ulang juga gitu. Nah, kemudian jika nama sudah memenuhi, harga sudah memenuhi syarat gitu ya, kemudian kita akan masuk ke selanjutnya di sini. Harga sama dengan integer harga. Maksudnya apa? Jadi kita memvalidasi kembali bahwa harga ini itu adalah integer. Karena sebelumnya di sini itu misalkan kita masukkan harga 5.000. 5.000 itu tipe datanya adalah string. Jadi gini. Ketika kita nge-entry 5.000 ya 5.000-nya kayak gini. 5.000. Nah, untuk memvalidasi kemudian yang dibuat tadi harga sama dengan integer harga. Sehingga yang tadinya 5.000 kayak gini, 5.000 kayak gini, itu akan berubah menjadi 5.000 kayak gini. Jadi di convert dari string ke integer seperti itu. Intinya ya jadi bilangan bulat aja. Begitu. Nah, selanjutnya adalah menu append. Nah, ini jelas lah ya. Jadi setelah kita entry nama, entry harga, nah nama sama harganya itu akan tersimpan di dalam menu gitu ya, list yang tadi kita buat gitu. Kemudian nah, simpan menu bakal balik lagi ke sini ya. Nanti disimpan menu masuk ke Excel gitu. Kemudian di sini ada entry nama, menu delete, entry harga, menu delete. Maksudnya apa? Jadi ya intinya ketika kita udah masukin data, datanya sudah tersimpan. Si tabel, si apa yang di preview-nya buat kita menginput data tuh kembali lagi ke 0. Gampangnya gini. Kita cobaran ya. Nah, di sini jadi ketika kita sudah selesai menginput data, ya ini bakal kosong lagi. Jadi kita nggak perlu hapus manual. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ya ini. Ketika sudah berhasil kembalikan 0, akan memunculkan message box ini gitu ya. Nah, terus masuklah ke update daftar menu. Ini nanti bakal kita coba jelasin lah ya. Nah, selanjutnya adalah menghapus menu yang dipilih. Kalau misalkan kita lihat lagi di sini, itu ada bagian ini ya, hapus menu. Nah, itu maksud fungsinya itu kayak gimana? Jadi gini. Pilihan list box menu selection. Jadi list box menu itu daftar menu ya. List box ini ya widget-widget lagi juga. Menu ya si list yang kita buat tadi. Nah, selection itu pilih. Jadi maksudnya list box menu selection itu kita bakal memilih daftar menu. Maksudnya gitu. Nah, jika kita tidak memilih apapun, nah baru ini error, pilih menu yang ingin dihapus terlebih dahulu, bakalan muncul pesan error kayak gini dan return kembali ke atas gitu ya. Nah, selanjutnya item index, kita akan menggunakan item index gitu ya. Nah, integer memvalidasi bahwa index di sini itu bukan merupakan string atau tipe data lain, tapi merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian list box menu item pilihan 0 value 0. Ini itu apa? Jadi ini tuh akan membalikan ID tiap masing-masing data dalam bentuk tuple. Maksudnya itu kayak gitu. List box menu item, item yang terdapat pada daftar menu. Pilihan 0 ini itu merupakan ID ya, ID dari barang yang kita pilih. Sedangkan values 0, 0 di sini itu menunjukkan kepada nomor urut. Gitu ya. Ini itu nomor urut.
Misalkan kita ingin menghapus nomor urut 1 gini ya. 1 di sini. Tetap 1. Di sini nomornya 1. Tapi dalam indeks itu indeksnya akan 0 bukan 1 ya. Seperti biasa dalam pemrograman tuh indeks pasti dimulai dari 0 gitu kan, nggak dari 1. Sehingga jika kita pilih di sini indeksnya otomatis akan menjadi 1 gitu kan. Jadinya kalau misalkan kita mau menghapus data nomor 1 tapi indeks nomor 1 yang kehapus justru ya nomor 2. Karena yang nomor 1 indeksnya harusnya 0. Kan kayak gitu ya. Nah, maka dari itu muncullah ini ya minus 1. Jadi ketika kita pilih nomor urut 1 mau kita hapus, indeksnya juga 1 kurangin 1, 0 gitu kan. Jadi ya gampangnya pasti dalam pemrograman tuh selisih indeks sama nomor gitu ya. Yang kita pakai itu pasti 1. Kayak kita mau menghapus nomor urut 1 ya berarti indeksnya 0. Menghapus nomor 2 ya berarti indeksnya 1 gitu kan. Seperti itu. Nah, barulah ini ya tadi menu pop. Menu pop ini untuk menghapus item index, menghapus indeksnya berapa yang mau dihapus? 0. Nah, berarti yang dihapus adalah nomor urut 1. Begitu. Kalau indeksnya 1 ya berarti yang dihapus nomor urut 2. Ya gitulah ya intinya. Kemudian dari situ barulah simpan lagi ya, simpan lagi ke menu. Ini akan tersimpan lagi ke Excel. Baru kita di update lagi di daftar menu. Nanti kita bakal coba jelasin ya untuk daftar menu biar nggak pusing. Nah, baru dari situ tetap muncul lagi message box ya, show info berhasil, menu berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan daftar menu. Nah, di sini update daftar menu. Jadi gampangnya update daftar menu ini tuh digunakan supaya GUI atau tampilan ya review yang bakalan kita lihat tuh selalu up to date gitu ya, nggak ketinggalan. List box menu delete ini seperti biasa, daftar menu delete ini merupakan suatu metode. List box menu juga sama ya, ini merupakan daftar menu. Nah, get children. Jadi ya ini ya mengiterasi lagi, mengiterasi setiap baris yang ada di Trivio ya, ID-nya tuh diambil semua nih sama dia. Nah, dari sini kemudian ditransfer nih sama dia ke sini, ke delete. Nah, di delete barulah diproses. Tujuannya buat apa? Supaya setiap kita ada update baru, khususnya ketika menghapus gitu ya, sebelum tampil tuh datanya dihapus terlebih dahulu. Jadinya update, nggak ketinggalan gitu ya. Seperti itu. Kemudian for i di sini menunjukkan index ya, index item in enumerate. Enumerate di sini tuh ya buat mengiterasi lagi sebenarnya, mengiterasi lagi. Yang dimana nantinya karena ini mengiterasi ya isinya otomatis index sama item gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tuh ya fungsinya biasanya kalau misalkan kita nambah-nambah barang gitu ya. Tuh. Nah, makanya list box menu insert ya, insert ini itu menunjukkan bahwa si data yang kita tambahkan ya di Trivio atau barisan baru yang kita buat itu tidak kita yang menentukan ID-nya, sehingga itu dimulai dari barisan pertama juga di barisan terakhir gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah values. Values ini tuh ya sesuai tabel sih di sini nih. Nah, sesuai ini. Jadi values index pertama itu kan pasti dimulai dari 0 nih. Ini 0. Di sini juga 0, makanya biar nomornya jadi 1 ya kita tambahin 1 gitu. Item, nama, ini harga. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi indeksnya misalnya 0. Item, key item itu kan tadi ada 2 ya, ada nama, ada harga. Nah, makanya sesuai sama ini, nama, harga. Indeksnya 0. Masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, indeksnya 0. Ini nomor 1 indeksnya 0. Akan mengakses ini. Nama menunya keychain, harganya segini. Nah, ini tuh key yang berbeda kan. Nah, segini itu disebutnya menu. Jadi kita deklarasikan di atas kan kayak gitu. Nah, sehingga indeks 0 dengan item yang tadi yang terdiri dari harga, nama sama harga, keychain sama 15.000 ya tadi kalau nggak salah. Di dalamnya ini iterasi dari baris menu itu sendiri gitu. Gitu kan. Nah, masuk ke sini. Ditampilkanlah. Nah, nanti ya indeks 0 tambah 1 jadi 1. Nah, tadi namanya apa? Keychain masuk, harga juga masuk. Nah, barulah di sini. Ini fungsinya buat apa? Insert itu untuk menampilkan
data di GUI-nya gitu. Jadi kalau nggak pakai insert ya kita nggak bakalan bisa lihat ini di tree view-nya tuh nggak bakal ada gitu. Dia fungsi insert ini adalah untuk menampilkan data yang sudah ada di GUI di tree view gitu. Kemudian selanjutnya adalah membuat pesanan baru. Di sini ya kita pasti mendeklarasikan terlebih dahulu ya fungsinya. Kemudian ini masih sama kayak yang di atas. List box menu selection. Di sini kita bakal milih daftar menu lagi. Terus kalau misalkan kita tidak melakukan pilihan, maka akan muncul message box error. Return balik lagi ke atas jika sudah memenuhi, balik lagi ke jumlah. Nah, di sini kita pilih nih jumlah yang mau kita beli itu berapa. Kita melakukan input entry, kemudian diambil, dikirim ke jumlah, masuklah ke jumlah. Nah, ini sama kayak tadi ya, jumlah itu harus digit, hanya digit, nggak boleh ada variabel atau karakter lain. Nah, maka jika tidak hanya digit, akan memunculkan ini message ini. Kayak return ke atas jika sudah memenuhi, lanjut ke sini. Ini sama memvalidasi kembali bahwa jumlah itu merupakan suatu integer. Kemudian pelanggan, kita masukkan nama pelanggan sama ya, diambil, dikirimkan ke pelanggan. Jika dikosongkan, maka akan memunculkan ini message box, kemudian return dan menyuruh kita untuk mengisi nama kembali gitu ya. Nah, ini sama kayak yang tadi, item index integer ini ya memastikan barang yang kita pilih itu bukan barang, kalau di sini berarti pesanan ya. Pesanan yang kita pilih itu oh ya, menu ya, menu yang kita pilih itu ya indeksnya sesuai gitu ya, memastikan indeksnya ya, karena kita di sini mainin indeks gitu kan, karena di sini item menu indeks, jadi yang dipilih ya indeks dari si menu. Nah, ini sama ya kayak tadi, di sini mengirimkan, membalikan nilai ID masing-masing dalam bentuk tuple, tetap masuk bahwa ini adalah integer, nanti diurutin berdasarkan nomor urut yang kemudian dikurangi 1 untuk menyesuaikan dengan indeks di sini. Nanti item indeksnya masuk ke sini. Menu dengan indeks keberapa gitu kan. Nah, lanjut total harga. Di sini kita membuat rumus ya, membuat rumus assignment. Jumlah itu total harga itu jumlah kita masukkan berapa dikali itemnya, item yang kita pilih tadi ini di sini itu apa, nanti dikali. Nah, yang dikalinya itu apa di sini kita menyebutkan ya harga, di jumlah dikali harga dari item yang kita pilih. Item yang kita pilih ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan indeksnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian orders append ini ya udah jelas lah ya, append di sini berarti buat menyimpan ke suatu variabel bernama orders yang merupakan suatu list. Jadi ya ini setiap yang kita masukin di atas di sini, ini jumlah itu bakal kesimpan di sini gitu ya. Pelanggan sebagai pelanggan, nama sebagai ya, item tetap ya terdiri dari ini, nanti bakal masuk gitu. Nama, jumlah, total harga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, wb load work ya, ini jelas kita buka lagi file, kemudian kita worksheet, kita aktifkan. WS append ya, di sini kita di worksheetnya itu kita mengappend, menambahkan ini ya, pelanggan, itemnya itu ya tadi namanya apa item yang kita pilih, kemudian jumlah dan total harga. Nah, masuklah ke worksheet ya, worksheet, tapi worksheet di sini bukan yang menu ya, bukan yang menu tapi yang pesanan, yang order. Nah, www save order file, jadi disimpannya adalah di sini, bukan di menu ya. Jadi beda worksheet, beda tabel, beda file. Ini juga sama ya, tadi tujuannya adalah supaya ketika kita sudah selesai menginput si di entry view-nya, tempat kita mengentry ulang, re-entry itu tuh kosong, jadi kita nggak perlu hapus manual ya gitu. Kemudian ini message box show info, setelah kita ya berhasil melakukan input pesanan akan menampilkan ya ini gitu ya, message box berhasil, pesanan untuk pelanggannya siapa berhasil lewat dengan total harga. Kita memanggil dari sini ya, begitu. Kemudian di sini update daftar pesanan, di sini beda ya, kalau misalkan di atas itu update daftar menu, kalau di sini pesanan, tapi secara fungsi itu sama aja. Di sini misalnya ini ya sama-sama juga gitu kan, nggak ada yang beda. Di sini menunjukkan indeks, order di sini ya menunjukkan ya data itu sendiri sih,
data itu sendiri yang nantinya bakal terdiri dari beberapa key ya. Kalau dari kolom menu kan key-nya cuma 2, kalau ini sampai berapa tadi ya, 4 gitu nggak salah gitu ya. Gitulah indeks, key-nya dipanggil, nanti implementasi ke sini, insert bakal masuk ke daftar pesanan. Nanti di sini ya, fungsi insert tuh di sini masuk ke sini. Nah, fungsi insert itu adalah itu. Kemudian adalah di sini ada ini ya, kita juga membuat tanda selesai dan cetak struk. Ini ya sebenarnya fungsi yang opsional sih, nggak terlalu dibutuhkan. Cuman ya untuk menambah keprofesionalitasan gitu ya, kita ya tambahin ini juga lah supaya lebih, mungkin kalau ada nilai jualnya lebih tinggi juga nilai jualnya gitu. Ya, ini sebagai delete. Ya, ini pesanan, get, kita ngambil children, semua baris yang ada di daftar pesanan, ID-nya kita ambil semua, di iterasi, dikirimkan ke sini, kemudian akan diproses gitu ya. Oke, terus selanjutnya ya ini ya tadi yang tandai pesanan. Pilihan list box pesanan selection, ya di sini kita bakal milih dari daftar pesanan, di select ya, kita pilih. Kemudian ini ya if not pilihan. Nah, jika kita tidak memilih, maka ya bakal ini menampilkan set box error gitu ya. Kemudian kita bakal return balik lagi ke atas gitu, ke pilihan, disuruh milih terlebih dahulu. Nah, kemudian mendapatkan indeks pesanan yang dipilih. Indeks pesanan sama ya kayak tadi, di sini ini sebagai ID, ini sebagai nomor yang kemudian nanti di validasi untuk menjadi integer, sehingga indeks pesanan ini tipe datanya adalah integer. Pesanan orders ya ini dari indeksnya. Nah, kemudian ya ini sebagai tambahan doang ya, pemanis. Nah, baru kita di sini ya cetak struk. Struk konten ya sepesanan totalnya 0, seperti biasa total harus 0 di awal, kemudian pelanggan nanti akan menemukan pesanan pelanggan, pesanan nama, jumlah ya jumlah, totalnya total gitu. Dan ke dalam file txt wait ini fungsinya adalah supaya ketika kita open gitu, open si struk filenya, kemudian kan dia bakal menulis nih as file write, dia bakal menulis. Nah, fungsinya wait ini itu adalah supaya ketika si filenya selesai ditulis, si teksnya selesai ditulis, ya dia akan menutup sendiri gitu. Jadi ya with ini sendiri cukup berguna gitu ya. Kemudian struk konten bakal menulis struk konten, kemudian yang disimpan sebagai file seperti itu. Nah, kemudian di GUI juga kita tambahkan si cetak struk itu, tapi ya dengan tambahan sedikit animasi ya, menggunakan typewriter. Animation, delete. Nah, ini seperti biasa, jadi menghapus lebih ke arah ini sih, kalau misalkan ingin itu biar tidak terjadi penumpukan data. Jadi ya teks yang sebelumnya terdapat pada output itu dihapus terlebih dahulu. Jadi tidak mengganggu nantinya ya. Kemudian for char in struct content, jadi untuk setiap karakter yang terdapat pada struct content, ya ini ya. Ya ini biar keren aja sih, dikasih animasi gitu ya. Ke time slip, delay segala macam. Ya ini insert ya jelas untuk menampilkan, update ya untuk mengupdate si output stroke itu sendiri gitu ya. Ini metode ya yang update, ini metode. Kemudian seperti biasa message box, dan nah ini ya mungkin trading ini sendiri ya sesuai keterangan yang saya kasih itu menjalankan animasi stroke di thread terpisah, jadi nggak mengganggu antar muka pengguna. Jadi ya terpisah aja berjalannya di dua device yang berbeda ya, istilahnya device gitu, jadi nggak mengganggu gitu. Kemudian nah ini buat GUI. Untuk UI saya nggak bakal terlalu ngejelasin banyak, karena untuk GUI sendiri ini lebih ke arah customize, jadi ya nggak terlalu menjadi hal yang penting di sini sih sebenarnya. Tapi ya secara garis besar mungkin akan coba saya jelaskan. Pertama di sini kita ya inisialisasi file yang di atas ya, jadi sudah kita buat fungsinya. Kemudian di sini kita juga memanggil fungsi ya di dalam suatu variabel. Kemudian kita juga di sini menggunakan list lagi ya dari orders. Kemudian ini ya kita cuma manggil tema doang
yang tadi udah saya import di atas kan, dan jelasin juga. Terus masuk ke header. Header ini ya nanti yang bakalnya ada di sini nih. Nah ini header. Nah ini header. Label ya, label root, teksnya apa, fontnya kita pakai ini ukuran font, ketebalannya, background, terus teks colornya, header pack ini juga, pending segala macam. Terus buat frame menu yang di atas ya tadi, di sini nih, ini frame menu. Frame menu juga kita custom juga, tapi ya buat algoritmanya sendiri tuh gak jauh beda. Begitu juga ya ke bawahnya gitu. Frame menu di sini kita bikin label dari menu itu sendiri kayak gimana. Kemudian packnya, pad pad Y, pad X-nya, vertikal horizontalnya kita atur gitu kan. Dan ya sisanya trivial ya buat tampilannya gitu kan. Columns nanti kita bakal bikin columnsnya itu apa aja, terus tinggi dari si setiap kolomnya itu, headernya ya, khususnya di headernya itu berapa gitu. Kemudian menu heading, eh nanti nama ya, nama menu, teks harga ya gini lah ya. Sebenarnya ini mudah untuk dimengerti sih dilihatnya juga. Jadi ke bawahnya juga nggak jauh beda sih, sama-sama. Ini ya lebarnya mau segimana. Terus ya ini ketika kita mau masukin ya dari frame menu. Terus ya ini buat nanti ya dari tadi kan kalau misalkan di atas tuh ada entry tuh, entry nama menu. Nah tempat kita nge-entry-nya tuh ya di sini gitu, entry. Nah kan benar, entry nama menu. Jadi tempat entry-nya diambil dari frame menu gitu. Kemudian input dan tombol untuk menambah menu di sini ya, left pad X, entry nama menu ya, entry frame menu itu 15 ya. Ini sebenarnya buat ngatur tombol-tombolnya aja sih, tapi dah secara bahasa gitu ya harusnya mudah untuk dimengerti sih. Ke bawahnya juga sama kok masih gitu, nah heading, kolom gitu kan. Terus ini juga sama tuh, label, nama pelanggan, tombol gitu kan yang buat nge-input, buat nge-entry gitu ya. Kemudian output stroke, nah mungkin di sini ya output stroke yang tadi ada di bawah. Tadi kan kalau misalkan aku bilang pakai treat, nah ini mungkin di sini. Jadi satu bakal ada di sini, satu lagi ya bakal adanya di device yang berbeda biar gak mengganggu gitu. Ya ini buat nampilin di GUI-nya aja stroke-nya, bukan dalam bentuk fisik. Kemudian apa lagi ya? Udah sih mungkin segitu aja. Nah, kemudian saat aplikasi dimulai, jangan lupa untuk memanggil ini ya, teman-teman, supaya GUI-nya senantiasa update. Nah, kemudian ini untuk menjalankan aplikasinya, seperti itu. Karena kita udah selesai bahas sintaksnya, kita sekarang coba review ya, si program yang aku buat ini itu kayak gimana gitu. Nah, kita coba hapus menu. Nah, misalkan kita di sini mau tambah menu. Misal menunya itu adalah americano gitu ya. Americano, harganya kita masukin, harganya misal 22.000, tambah menu. Nah sini masuk gitu kan ya. Jadi kalau misalkan dijelasin ya, dari nama menu kita nge-entry di sini, masuk ke menu, dari menu list menu itu bakal disimpan ke Excel. Nah dari Excel nanti bakal dibaca lagi sama menu, setiap data yang ada di Excel itu dibaca gitu. Nah dari situ nanti masuk ke tampilan GUI, di insert lah, masuklah ke sini. Ini tadi ya yang berdasarkan indeksnya. Kita mengiterasi menggunakan enumerate gitu. Nah kemudian di sini kita coba tambah lagi menu nih ya, misalnya jangan dong, apa ya, cappuccino ya, cappuccino, aduh nggak tahu sih ini nulisnya benar atau enggak ya. Cappuccino misal ya 25.000 gitu ya, misal 25.000, tambah menu ini masuk tadi ya. Nah itu tampilan-tampilan itu ya, message box yang jadi saya tambahkan. Nah misal udah ada dua nih, kita mau tambahkan pesanan. Di sini tempat kita nge-entry nama pelanggan ya, di sini misal Zaki ya, Zaki, jumlahnya berapa? 1. Nah jangan lupa untuk memilih terlebih dahulu, karena kalau enggak ya kayak tadi, if not pilihan itu bakal mereturn, bakal munculin pesan error gitu ya.
pilih buat pesanan, tap, masuk. Nah, untuk tandai selesai, nah harus dipilih terlebih dahulu, jika tidak bakalan muncul message box error seperti ini. Itu juga tadi kalau misalkan mau bikin pesanan tapi nggak milih si produknya, ya bakal sama kayak gitu. Nah, misal kita mau tandai selesai, tandai selesai. Nah, di sini yang tadi ya, si tampilan stroke menggunakan GUI di sini. Saya stroke berhasil disimpan di stroke txt. Oke, nah masuk ke stroke txt. Nanti di sana itu bisa kita print dalam bentuk fisik seperti itu. Cuman karena kebetulan saya nggak punya printernya, ya saya skip dulu buat itu. Tapi mungkin jika ada waktu saya bakal coba buat memberikan pembuktian gitu ya, apakah bisa atau tidak seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk program yang saya buat ya tadi ya, dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran pengembangan perangkat lunak dan game. Ya untuk aplikasinya sebenarnya ya not that complex, tidak sekompleks itu. Dan di sini ya yang saya kedepankan itu nilai jualnya sih, karena ya mungkin ini bisa aja diimplementasikan di suatu restoran gitu, atau ya di suatu tempat untuk memanage lebih gitu ya, manage lebih terkait ya orderan atau menu yang tersedia gitu. Jadi ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait program saya. Em, Terima kasih atas perhatian dan juga waktu kalian yang sudah kalian berikan untuk menonton video saya. Mungkin permohonan maaf juga saya sampaikan jika terdapat kesalahan pada saya, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan. Ya wajar lah ya, manusia tempatnya salah gitu ya. Wajar ya, tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya